Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi. Alhamdulillah, selamat pagi. Iya, Bu Mega, Bu Fatulis, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Pak Farid, narasumber kita Alhamdulillah sudah hadir membersamai kita di pagi hari ini, dan tentunya Alhamdulillah selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat kajian Sabtu pagi kita, yaitu Saturday Morning Talks, di mana kita senantiasa ya setiap mau masuk weekend kita cas lagi nih imannya, istiqomahnya kembali masuk ke dalam spiritual journey ya. Mudah-mudahan ini menjadi gua keajaiban kita bersama agar kita senantiasa mendapat keberkahan, rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ya ini tadi luar biasa ya Bapak Ibu yang sudah menjawab langsung, alhamdulillah, dan sudah on cam nih malah ya, ada Ibu Hatulis, ya, Bu Vivi. Nah, ini Bu Vivi selalu tenggo jam 5:15 sudah on, sudah standby di pintu ya. Pak Gaus, Bu Ekowati, Bu Eni, ya, Bu Mami Tati, Bu Nini, Bu Dwi, alhamdulillah. Dan juga ada Coach Nana dari Bintan yang juga sudah on standby nih pagi-pagi. Bahkan di chat, ya, alhamdulillah ada Coach Nana dari Bintan, Treasure Bay, Bu Leli, Bu Winarni, ya, Pak Pira, alhamdulillah, Bu Vivi, Bu Eis, Bu Hiliana, Bu Khatulis, Bu Ekawati, Bu Tati dari Jakarta Selatan, Bu Khatulis, Bu Ahmad Susanto, Mbak Mega, Pak Abdillah, alhamdulillah ya, Pak Farid tentu saja, lalu ada Bu Tina, Ibu Fatima Zuhria, Bu Unayati, dan Bu Dwi Ismayanti ini ya di Zoom meeting. Alhamdulillah pagi-pagi sudah 57 orang yang hadir, dan juga yang sudah membersamai di Facebook ya. Alhamdulillah di sini sudah, baru saya buka ya Facebooknya. Oke, kemudian di Facebook saya izin sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu sambil kita menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kita. Ada Ibu Wahyu Hidayati dari Temanggung ya, Ibu Siti Latifah dari Lampung Timur, Bu Entin Suartini dari Bekasi, Bu Rosida dari Makassar ya, luar biasa. Bu Siti Latifah tadi ya dari Lampung, Mbak Yuli dari Lampung, alhamdulillah, Bu Tri Winarni, Pak Razambir dari Malang, Bu Yeti, alhamdulillah, Mbak Istiqomah ya, kemudian Ibu Nari dari Taiwan, Ibu Wining dari Semarang, Bu Sri Hartati dari Toraja, Masya Allah, Ibu Siti Kopinatun, kemudian Pak Sui Srianto, Ibu Yamining dari Nganjuk, Ibu Ani nih dari Papua, luar biasa, Bu Komsatun juga nih terus rutin ya dari Singapura, luar biasa, Ibu Reni Pristi, kemudian Ibu Munawaro, Bu Nur Ihsan dari Bogor, dan Bu Nur Aisyah dari Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Oh, Bu Eki udah nanya kapan meet and greet-nya. Ini kalau saya ayo aja, kalau Pak Farid nih kayaknya kudu di-chat bareng-bareng. Baik, ya, alhamdulillah selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini, dan di hari sesi ke topik atau pekan ke-67 ini kita mempunyai topik yang sangat menarik ya, yaitu merawat kesucian cintanya. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai kajian di hari ini, Pak Farid nanti akan membuka dengan doa lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu di kajian kita pagi ini kita tidak ada sesi tanya jawab langsung karena biasanya pertanyaan-pertanyaan masuk dulu dan kita baru akan bahas di pekan berikutnya. Jadi apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan boleh tuliskan di chat Zoom atau di Facebook-nya atau di langsung ya WA ke saya di 0812 1139 1230.
Dan ya, Bapak Ibu semuanya juga silakan nih ajak teman-temannya, keluarganya, sahabatnya ya, boleh di-share broadcastan link dari saya, silakan bebas ya, nggak harus daftar juga temennya ya, silakan di-share saja linknya, ataupun yang di Facebook silakan di-share videonya ya, biar bisa teman-teman di Facebooknya, di grup wall-nya bisa ikut menontonnya. Kajian ini mudah-mudahan kita menjadi wasilah kebaikan bersama. Oke, sebelum mulai kita akan buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Farid, dan Pak Farid mohon izin untuk mendoakan juga ya sahabat kita tadi malam, Pak Asep ya, yang sering juga membersamai, tadi malam telah dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diterima ya amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan memberikan tempat terbaik di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk suami dari Ibu Eneng ya, yang tadi malam kena ujian cinta Allah, dan saat ini di UGD ya, sedang dilihat apakah perlu mendapat tindakan karena tulang dadanya retak ya. Ya, Pak Farid dan teman-teman semuanya, yuk mari kita sama-sama nanti doakan juga sahabat-sahabat kita ini, dan tentunya semua mungkin ya yang ada keluarga yang sedang tidak sehat. Kepada Pak Farid dipersilakan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan senantiasa setia dengan kita dengan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam hidup kita. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman yang senantiasa juga berharap semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa seperti biasa, supaya apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan tentunya yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang. Bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Berikanlah kami sesuatu ilmu yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga berdoa kepada Allah bagi teman-teman kita, bagi kita barangkali, bagi keluarga, bagi siapapun yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga kita dikembalikan seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh.
Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Rob, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita doakan khusus kepada almarhum Pak Asep ya, salah satu rekan kita yang biasanya hadir dalam kajian ini. Beliau sudah duluan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian ini. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi untuk suaminya Ibu Eneng ya, yang minggu lalu memberikan testimoni secara tertulis. Beliau suaminya mendapatkan nikmat ya, diberikan satu accident dan mesti memerlukan satu perawatan medis ya. Kita doakan juga semoga Allah segera menyembuhkannya, mengembalikan kepada kondisi sedia kala ya. Kita berikan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah berkenan dan mengabulkan semua doa-doa kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita masuki acara ini dengan pertama ya, kita akan lihat dulu beberapa testimoni, beberapa pertanyaan yang masuk dari tanggal 20 November kemarin dan sebelumnya tentunya ya. Yang pertama ini dari Ibu Bungawati ya di Jakarta Barat testimoni. Maaf saya mau cerita, saya juga punya teman atau adik kelas di sekolah ya, dia itu termasuk pelawak nasional dan alhamdulillah menurutnya dulu dia nggak punya waktu sama sekali, super sibuk dalam kemewahan. Entah kenapa akhirnya dia meninggalkan kemewahan itu dan memilih menjadi marbot masjid. Masya Allah, dari dugem ya, dunia gemerlap gitu tiba-tiba menjadi seorang yang barangkali kondisi lingkungannya yang sepi, tetapi kondisi lingkungan yang tidak ramai ini justru membuat beliau menjadi mendekat kepada Allah gitu ya. Malah dia saat ini jadi bisa pergi umroh sampai 2 kali dalam setahun ya. Setelah menjadi marbot, dia menceritakan kisahnya pada saat acara silaturahim sesama alumni. Masya Allah ya Rob ya, luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, kembali menuju kepada cahaya Allah, kemudahan-kemudahan itu pasti akan diberikan kepada kita gitu ya. Sesuatu yang tampaknya mustahil, sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, menurut Allah, bagi Allah itu sesuatu yang sangat sederhana. Dulu pada saat teman beliau ini menjadi seorang artis barangkali ya, orang terkenal gitu, menjadi pesohor gitu. Kalau bahasa Malaysia itu pesohor, itu waktunya sangat sibuk, super sibuk. Jadi habis untuk kegiatan-kegiatan barangkali yang sifatnya duniawi. Dan barangkali pada saat itu malah tidak bisa atau tidak mampu, tidak sempat melakukan sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan Allah. Tetapi justru pada saat beliau ini melepaskan kehidupan duniawinya, kembali menuju kepada kehidupan yang akhirat gitu ya, ke akhirat, malah bisa umroh sampai 2 kali dalam 1 tahun. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, yang kedua ini juga ada satu testimoni dari NN ya. Saya mau testimoni kondisi saya saat ini. Ternyata ya Pak, tidak mudah untuk berubah menjadi baik.
Di dalam prosesnya itu pasti memerlukan daya juang yang sangat kuat ya, karena sering muncul perasaan apa ya, nggak sabar pada saat kita melaksanakan ikhtiar. Apalagi kalau sudah apa ya, merasa mentok di sana, mentok sini, ke utara mentok, ke selatan juga mentok, ke timur mentok, ke barat juga mentok. Mentok itu tidak ada alternatif lain gitu ya. Jadi stuck, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu ada perasaan tidak rela kehilangan barang, ya, apalagi kalau misalnya harus hidup di bawah level yang sebelumnya. Ini biasanya kasusnya kasus terbelit dengan amanah, dengan utang gitu ya. Memang tidak mudah ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu dalam proses yang tidak benar, kemudian berusaha untuk menjadi baik, itu memang sering banyak tantangannya ya, banyak tantangannya, tidak sabar, merasa tidak punya harapan, merasa tidak punya pilihan, lalu tidak rela kehilangan barang. Kalau misalnya dipaksa untuk jual aja barangnya ya, apalagi mesti hidup di bawah level yang sebelumnya. Ada satu kejadian Pak ya, saya sempat oleng ya, sempat oleng itu goyang, sempat goyah gitu ya, dan mau menambah utang atau amanah riba lagi ke satu bank untuk menutupi amanah-amanah lainnya, untuk menutupi utang-utang lainnya. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan saat injury time, di mana proyek saya malah goal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Allah Maha Pengasih dan Maha Pemberi solusi atas segala persoalan makhluknya. Yang penting yakin saja 100% Allah pasti akan menolong tepat pada waktunya. Masya Allah. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, untuk berubah menjadi orang baik itu tidak mudah. Tantangannya itu luar biasa. Ya. Tantangannya itu besar gitu. Nah ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini menarik ya, ini menarik, sesuatu yang sering terjadi gitu ya. Sering terjadi pada kita ya. Dan keyakinan kita kepada Allah sering goyang, sering goyah. Kenapa? Karena memang ada muncul ketidaksabaran kita pada saat ikhtiar ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa tidak ada solusi lain, tidak ada jawaban lain dari persoalan kita itu, maka kita akan muncul satu keinginan untuk ya udah balik lagi ke zaman dulu deh, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini juga ada satu testimoni lagi baru masuk ya. Ini dari Ibu Nurnaningsih ya. Yang kemarin testimoni juga beliau dapat motor, sepeda motor yang diimpi-impikannya gitu ya. Nurut manut sama Allah itu enak Mbak, menang rasanya ya. Saya Selasa malam aku mendapatkan kulkas gratis dari Allah. Allah Akbar. Kulkasku yang lama itu tidak dingin, makanan itu kadang-kadang basi. Kulkas yang lama itu kemarin tiba-tiba mati, terus aku sayang-sayang, tak ajak ngomong, tak peluk supaya nyala. Alhamdulillah nyala lagi. Terus aku bilang, hei kulkas, temenin aku ya, jangan mati dulu sebelum ada gantinya. Masya Allah, beneran ada gantinya. Kulkas lama itu malah nyala terus gitu kan. Nah ini juga sesuatu yang tampaknya remeh-temeh, sesuatu yang tampaknya sederhana gitu. Tetapi kalau kita kembalikan semua kepada Allah, yuk kita kembali kepada Allah, yuk kita minta kepada Allah, apa sih yang mustahil bagi Allah? Itu kulkas sudah tidak berfungsi lagi, kulkas sudah mati gitu, tidak bisa beroperasi dengan baik. Ketika diajak bicara, tanda petik gitu, apa iya sih Pak diajak bicara gitu. Barangkali kalau keyakinan kita 100%, 1000%, kalau boleh ada 1000%, keyakinan kita kepada Allah bahwa itu memungkinkan, kenapa tidak? Ya Allah pasti akan memberikan sesuatu itu kepada kita. Kalau kita bilang itu keajaiban, kalau kita bilang itu miracle, ya memang sangat mudah. Miracle itu bagi kita, keajaiban itu sangat bagi kita, tetapi bagi Allah itu sesuatu yang sangat sederhana. Ya, menciptakan langit dan bumi saja itu bagi Allah sangat mudah, ya, apalagi cuman sekedar beresin persoalan kita, menjaga, merawat, memberikan rezeki kepada berapa miliar manusia di permukaan bumi, belum makhluk yang lainnya, belum makhluk yang sampai makhluk yang sangat kecil tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, mesti kita lihat dengan pakai mikroskop, kita kan itu pun rezekinya ada, itu pun diberikan rezekinya oleh Allah. Lalu kalau sekedar apa namanya memberikan solusi bagi persoalan kita, itu kecil banget gitu, itu kecil banget.
Berikutnya juga dari NN ada pertanyaan kalau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi saya titip pertanyaan untuk Pak Farid berkaitan dengan tema yang kemarin. Bagaimana ya Pak menghadapi terumbu karang ya? Bagi teman-teman yang belum mengenal makna rezeki, terumbu karang itu adalah orang lain yang memang mesti kita jaga karena salah satu pintu rezeki kita itu berasal dari orang lain. Bagaimana menghadapi terumbu karang di rumah yang belum juga mau ibadah rutin, padahal sudah lama sebelum akademi COVID hidupnya sudah masuk rest area. Bahkan kamarnya sudah betul-betul gelap sejak lama seperti ruang bioskop. Wah, ini kaitan dengan materi kita yang kemarinnya. Dia sepertinya malah nyaman dalam kondisi tidak berpenghasilan, ibadah nggak mau, belajar nggak mau, bergaul dengan orang soleh juga nggak mau. Saya pernah bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa nggak mau sholat? Kamu masih bisa hidup, rezeki itu dari mana? Kenapa kok sombong banget nggak mau minta sama Allah? Dia diam saja tidak menjawab. Di rumah nggak peduli dengan lingkungan, sekedar bisa makan saja dia sudah kelihatan nyaman. Kami sudah tidak punya orang tua, kakak-kakaknya sudah menasehati tapi tidak didengar. Kalau pegang HP bukan untuk mencari ilmu, cuma untuk senang-senang yang tidak bermanfaat. Padahal umurnya sudah di atas 40 tahun. Seharusnya sebagai lelaki punya tanggung jawab ke keluarga. Terus terang kami tidak berani mencarikan jodoh karena malu dengan perilakunya yang seperti itu. Sebagai pengamal ilmu magnet rezeki, saya sudah berusaha menurunkan garis kebenaran, melakukan release, forget, forgive, forgive, forget, dengan sholat taubat atas nama dia beberapa kali. Sholat hajat mendoakan kebaikan buat dia agar segera bertaubat. Saya ingin bisa sayang kepadanya dengan ikhlas, tetapi kaca jendela saya sekarang sedang buram karena melihat tingkah lakunya yang seperti itu setiap hari. Saya sering bertanya, apa ya manfaatnya Allah menciptakan dia? Kakak-kakaknya sudah bantu mencarikan kerja, tetapi dia menolak. Sedangkan dia sendiri tidak berusaha maksimal, baik dengan sholat maupun ikhtiar fisik. Saya mohon pencerahannya Pak Farid. Mohon maaf curhatannya panjang. Masya Allah, ini kalau dibikin cerpen luar biasa gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita mencoba melihat persoalan ini dari sisi lahiriah, persoalan yang tidak mudah tentunya gitu. Kalau bahasa orang sekarang itu ruwet gitu, tapi kita nggak boleh ngomong ruwet. Persoalan yang tidak sederhana, persoalan yang tidak mudah gitu ya. Namun ketika kita melihat ini dari sisi Allah, dari sisi cahaya Allah, tentu bagi Allah ini sangat mudah. Nah sekarang saya fokusnya itu tidak akan fokus kepada beliau si adik lah, katakan seperti itu ya, kepada orang yang diceritakan tadi, tetapi saya hanya akan fokus kepada si penanya. Saya akan fokus kepada penanya, karena kalau kepada sang adik tentu harus digali lebih dalam lagi persoalannya seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa hanya mendapatkan membaca persoalan atau menyimpulkan dari satu sisi seperti ini. Balik, kita kembali ke penanya. Saya fokus kepada penanyanya. Apakah sudah pernah melakukan garpu tala atau belum? Ya. Kalau sudah pernah melakukan garpu tala, tolong kirimkan ke kami ya. Apa ayat yang didapat? Dari situ nanti kita akan analisa lagi lebih dalam. Kalau belum melakukan garpu tala, lakukan garpu tala. Meminta kepada Allah untuk mendapatkan solusi. Lalu yang berikutnya, sudah berapa kali melakukan sholat hajat, sholat taubat, release, forgive, forget, menurunkan garis kebenaran? Sudah berapa kali? Sudah berapa lama? Jangan-jangan baru beberapa kali, lalu kita berharap segera ada hasil. Nah inilah sebetulnya yang menjadi satu persoalan buat kita. Ketika kita mendapatkan satu persoalan, mendapatkan satu tantangan, satu proyek, apapun itu namanya, kita melakukan doa sudah. Pak, saya sudah sholat hajat, sholat taubat, kemudian menurunkan garis kebenaran, sudah ini, sudah itu. Tapi kok belum berhasil ya? Kita balik tanya, saya akan balik tanya, sudah berapa lama melakukan itu? Jangan-jangan baru beberapa kali, lalu kita berharap segera ada hasil. Tentu tidak demikian. Ada orang yang baru sekali, dua kali ada hasil, ada. Ada orang yang mesti beberapa kali baru dapatkan hasil, itu juga ada. Nah, saran saya kepada beliau ini, coba lakukan yang ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin yang lain juga, kakak adik yang lain juga.
Kalau kita punya persoalan, coba lakukan yang saya akan sampaikan. 1, sholat wajib di awal waktu. Lalu sholat sunnahnya kita kencengin. Ada sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat rawatibnya, gitu ya. Rawatib itu sebelum dan sesudah sholat wajib itu juga ada aturannya, gitu kan. Lalu lakukan sedekah subuh. Udah, itu saja dulu. Sholat wajib di awal waktu, sholat rawatib, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sedekah subuh. Lakukan selama 40 hari tanpa terputus. Lakukan tanpa terputus. Kalau putus, ulangi lagi. Kalau putus, ulangi lagi dari awal. Contohnya begini, kita mau lakukan 40 hari, mulai 1 Desember katakan begitu ya. Tiba-tiba tanggal 5 Desember itu ada yang kelewat, ada yang tidak ingat, sehingga kelewat nih. Tahajudnya kelewat misalnya, atau taubatnya kelewat, atau salah satunya kelewat. Ulangi lagi mulai tanggal 5 itu. Sampai betul-betul bulan 40 hari tanpa terputus. Lakukan itu dulu. Mari kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Kita lihat hasil seperti apa. Tapi kalau putus, ulangi lagi dari nol, ulangi lagi dari awal. Nah, itu salah satu cara yang boleh kita pergunakan untuk itu supaya apa? Mari kita lihat apakah sholat kita, perbaikan hidup kita itu tentunya akan menjadi salah satu faktor sukses atau tidaknya kita melewati satu persoalan hidup. Lalu kita coba lihat dari sisi yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di Al-Ankabut ayat 2 dan 3, saya bacakan terjemahannya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi begini, persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita itu sebetulnya biasanya itu penyebabnya itu adalah karena kita punya dosa, punya perbuatan yang tidak baik. Lalu kita akan mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, pada saat kita bertobat, memperbaiki diri, mengaku beriman, Allah itu tidak akan langsung memberikan apa yang kita mau. Jadi Allah itu kadang-kadang menantang kita juga. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Siapa tahu persoalan yang tidak habis dalam kehidupan kita, padahal kita itu sudah melakukan bahasa perbaikan diri, bukan pertobatan. Khawatirnya ini kayak istilah dari agama lain. Perbaikan diri, bertobat itu sudah betul-betul atau belum? Jangan-jangan kita ini tobatnya tobat kumat lagi, tomat lah seperti itu ya. Kira-kira begitu. Atau kalau dalam ilustrasi sederhananya begini. Kalau Bapak Ibu, teman-teman itu punya kendaraan motor atau mobil ya. Itu kita mobil atau motor kita diservis di bengkel, ada kerusakan lah gitu. Mesti diperbaiki di bengkel. Sebelum kendaraan itu diberikan kepada kita, pasti setelah servis, sebelum diberikan kepada kita, pasti kendaraan kita itu dicoba dulu oleh siapa? Oleh mekaniknya. Dicoba dulu oleh orang bengkelnya supaya apa? Apakah betul perbaikan yang dilakukan itu sudah menghasilkan sesuatu yang seperti semula? Kira-kira begitu. Kita juga kan nggak mau ketika kita masuk ke bengkel, motor kita atau mobil kita, selesai diservis langsung diberikan kepada kita tanpa dicoba dulu, kan kita juga nggak mau. Mas, udah dicoba belum nih? Bener, udah bener belum servisnya ini? Sudah sesuai nggak dengan kondisi yang sesungguhnya? Misalnya seperti itu kan. Nah, demikian juga Allah kepada kita. Ketika hidup kita itu kemarinnya rusak atau tidak baik, lalu kita masuk ke bengkel rohani, ingin memperbaiki diri, sebelum Allah memberikan karunia-Nya, anugerahnya, pahalanya, kita dicoba lagi sama Allah. Benar nggak lu tobatnya? Gitu. Benar nggak lu itu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah? Kira-kira seperti itulah. Jadi, ayo kita yakin kepada Allah. Ayo kita semakin kuat menuju kepada cahaya Allah. Ya. Yang berikutnya lagi ilustrasi sederhananya adalah Allah itu sedang mencuci bersih semua kotoran kita supaya kinclong ya. Supaya kinclong itu apa? Supaya benar-benar bersih dan bagus. Kira-kira begitulah ya. Jadi insya Allah yang bertanya,
Kalau mendapatkan tantangan seperti tadi itu barangkali Allah memang sedang menguji kita sampai sejauh mana. Sejauh mana kita berusaha untuk menjadi orang baik. Jangan-jangan, coba refleksikan diri dulu, ngaca dulu gitu kan. Persoalan yang terjadi itu biasanya muncul, paling banyak muncul gara-gara kita punya kesalahan. Itu saja dulu ya. Bagi itu sementara seperti biasa ya, minta waktu 30 detik untuk break. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya ya, menarik sekali. Dan ini juga saya mau menambahkan ya, karena Pak Farid ada keperluan dulu. Belum lama juga ini ada testimoni dari salah satu sahabat dapur SPC kita ya, dan beliau juga ini mohon izin saya cerita ya Mbak, supaya menginspirasi yang lain ya. Jadi suaminya ya dalam keadaan kurang sehat ya, sudah tidak bekerja ya karena ingin hijrah tapi ternyata tidak mudah memang kan ya. Kemudian ya tidak sehat, akhirnya harus bahkan sholat pun sujud juga nggak mudah gitu ya. Nah ini kemudian waktu itu sempat beberapa kali konsultasi sampai saya juga berkonsultasi dengan Pak Farid, disarankan untuk tadi menjalankan yang 40 hari itu. Dan baru tadi malam atau kemarin malam gitu ya, atau kemarinnya lagi beliau WA saya gitu ya, ada kebahagiaan juga Bunda ya, suami udah bisa bantu kegiatan aku di rumah, sholat udah berdiri dan rajin ngaji. Bahkan suami udah mau buka warung depan rumah, katanya nanti ada gorengan juga es, suami yang mau bantuin. Udah ceria wajahnya, semoga seterusnya sehat. Semua dari Allah dan terutama sarannya 40 hari setiap habis tahajud. HP juga gitu ya, HP-nya biasanya goyang sendiri, jalan sendiri, layarnya ini jadi sembuh sendiri ya, padahal dulu-dulu nggak mudah nyembuhin HP-nya, tapi sekarang sembuh. Jadi benar ya apa kata Pak Farid, bahwa kadang-kadang Allah ingin menguji, melihat kesungguhan kita gitu. Dan kaitannya dengan orang lain ya, orang lain kan kita tidak bisa memaksa berubah gitu ya, hatinya yang megang itu adalah Allah gitu kan. Jadi pada saat kita ikhtiarnya diri kita dulu gitu ya, dan pelan-pelan mengajak tetap menasehati, mengajak kebaikan gitu ya. Insya Allah nanti Allah juga yang mudahkan ya, bolak-balikan hatinya untuk menjadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan ya silahkan dicoba apabila ada hal-hal yang seperti itu. Insya Allah ya, tadi yang saran Pak Farid ini sudah banyak yang saya share juga ke teman-teman yang konsultasi dan banyak yang sharing keajaiban yang sudah terjadi. Terima kasih Pak Farid nih untuk nasihatnya atau sarannya. Dan silakan bagi teman-teman lainnya yang mau mencobanya. Dan satu lagi Pak Farid, saya mau testimoni juga. Jadi waktu beberapa minggu lalu itu ada Pak Ustadz Nasrullah ya, gurunda kita di Magnet Rezeki ini kan mengadakan Al-Kahfi yang berhadiah nih, karena Al-Kahfinya Milad MR ya, ke-6. Kemudian ada Al-Kahfi yang berhadiah MR Gold gitu ya. Kebetulan saya waktu Jumat itu nggak bisa karena memang harus Zoom pagi-pagi ya, sudah ada training seharian, mendampingi trainer saya, dan saya hanya bantu menjawab karena ada yang sharing ya, dan ada yang share infonya. Saya suka kadang-kadang nggak update gitu kan, ada yang bantu share, besok pagi ditanya, saya hanya mendoakan, ayo silakan hadir ya. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini ada yang mendapatkan ya, ada yang menang hadiahnya, mendapatkan MR Gold. Mungkin ada di salah satu grup ya, grup PC2 kalau nggak salah ya. Saya doakan seperti itu. Dan tahukah Bapak Ibu, beberapa hari kemudian ya, ada salah satu jamaah kita dari Malaysia, Kak Nurul Fatin ini yang kemudian beliau saya, Mbak Anggi, alhamdulillah saya dapat hadiahnya Mbak Anggi, tapi saya mau hadiahkan buat Mbak Anggi, Masya Allah. Dan Kak Fatin, saya sudah dapat ini MR Gold-nya ya, terima kasih, kenang-kenangannya akan saya simpan, terima kasih banyak. Saya hanya mendoakan yang nggak ikut hadir gitu ya, tapi ternyata malah Allah datangnya ke tangan saya gitu ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini keajaiban yang sebenarnya sederhana ya, tapi juga pasti tentunya membahagiakannya melihat teman-teman kita ada keajaiban yang membuat kebahagiaan untuk orang lainnya ya. Seperti itu juga nih, saya dapat dinar dari sahabat MR Banten saya yang pernah juga ya, ada teman-teman gitu yang bangkit mau beli dinar nggak ya, saya mau jualan dinar nggak ya, kalau saya nggak ada waktunya lagi gitu ya kalau mau jualan dinar ya, nanti aja tunggu dikasih dinar dari Allah. Dan udah dapat 2 ya dari Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku.
Itu Pak Farid mungkin saya sedikit Bapak Ibu yang lainnya ini hanya sekedar sharing ya, mudah-mudahan kita semua di sini ya sharing kebaikan aja deh, sharing kebaikan. Nanti Allah sendiri kok yang kasih keajaibannya buat kita ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, sesi ke-67 yaitu merawat kesucian cintanya. Dan Bapak Ibu, kita punya program baru nih, saya dan Pak Farid punya program baru di mana kami akan berbagi hadiah challenge giveaway yaitu sesi free coaching ya. Free coachingnya ada dua orang. Pemenang pertama berhak mendapat free coaching bersama Pak Farid dan pemenang kedua free coachingnya bersama saya ya, via Zoom tentunya ya. Kalau sama saya boleh aja kalau Jakarta ya. Saya insya Allah hari Minggu akan soft opening cafe nih di daerah Tanah Abang. Insya Allah nanti saya update, mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Nah, caranya gimana challenge-nya? Jadi Bapak Ibu akan menyimak ya, membuat catatan aha momennya atau yang majlubnya misalnya ya, atau membuat rangkumannya juga silahkan. Nanti silahkan screenshot juga nih ya kehadirannya, baik di Facebook ataupun di Zoom meeting, lalu ditulis tuh tadi captionnya ya, atau kata-kata aha momennya. Nah, dan di tag ke Facebook Praditha Channel atau Instagram @praditha_channel ya. Nanti kita akan pilih nih siapa 2 orang pemenang setiap minggunya yang berhak mendapatkan free coaching dari kami. Silakan kalau yang ingin mendapatkan free coaching ya, kita sambil ingin mengasah terus nih ya, mengasah terus juga buat Bapak Ibu semuanya supaya mudah-mudahan membantu Bapak Ibu semuanya mendapatkan solusi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semangat Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Baiklah Pak Farid, kalau gitu kita akan lanjutkan nih ke sesi pekan ini yang menarik sekali, merawat kesucian cintanya. Ini kita kayaknya dibikin kelompok-kelompok nih soal cinta-cinta ya beberapa hari ini, dan sepertinya masih beberapa minggu ke depan ya Pak Farid ya. Baik ya Pak Farid, kalau gitu saya persilakan untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Pak. Oke, baik, makasih Mbak Anggi. Saya langsung siapkan dulu materinya ya. Sudah muncul? Ya, sudah muncul Pak. Ya, jadi Praditha Consulting membuat satu program baru gitu kan, supaya kajian kita ini, acara kita ini juga memberikan makna yang lebih banyak, yang lebih besar, bukan cuma sekedar mendengarkan. Jadi bagi teman-teman para kalau jamaah ketinggian kali ya, teman-teman yang ikut bersama dalam kajian setiap Sabtu pagi ini nanti akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan coaching ya, live coaching dari saya dan Mbak Anggi juga. Gampang, caranya gimana? Simak terus acara kita, kajian kita ini, lalu kemudian nanti buatkan resume-nya yang mungkin cukup dengan 2-3 paragraf gitu kan. Lalu dimuat di medsosnya masing-masing, bisa di IG maupun di Facebook, lalu di-tag-lah ke Praditha Channel ya. Nah, bagi 2 orang yang terbaik nanti kita berikan sesi coaching ya bersama saya dan bersama juga Mbak Anggi gitu kan. Manfaatkan ya kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kita akan teruskan acara diskusi kita ya, secara kajian kita ini yang sekarang kita bicara tentang merawat kesucian cintanya gitu ya. Allah itu sangat cinta dengan kita, Allah itu sangat sayang dengan kita. Saya ingin bertanya seperti biasa terlebih dahulu ya, apakah hidup kita saat ini baik-baik saja atau enggak gitu kan? Apakah dalam hidup kita saat ini tidak ada persoalan yang membuat kita tidak nyaman? Apakah dalam hidup kita saat ini tidak ada persoalan yang membuat kita harus memperbaiki banyak hal, gitu kan? Nah, tolong dijawab di dalam chat room atau di Facebook juga boleh. Pertanyaan 1, 2, 3. Hidup kita gimana saat ini? Baik-baik saja kah? Apakah hidup kita ini sekarang sudah nyaman-nyaman saja? Apakah hidup kita ini sekarang ini masih banyak persoalan yang mesti kita selesaikan, gitu kan? Silakan. Kalau mau menjawab, mau menulis di chat room-nya, baik di Zoom ini maupun di Facebook, monggo. Silakan, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Dahsyat persoalannya Pak Farid, alhamdulillah, Masya Allah. Ini Bu Eki ya dari Bekasi tampaknya. Ada lagi yang lainnya? Oke. Monggo.
Masih banyak yang harus diperbaiki, Pak Gaos. Persoalannya luar biasa, udah setahun lebih, Pak, Ibu Winar. Alhamdulillah keren, gitu. Masya Allah, Pak, kehidupan yang dijalankan, waduh ini katanya, masih ada, masih banyak yang harus diperbaiki. Alhamdulillah pokoknya, Pak. Alhamdulillah pokoknya, gitu ya. Apalagi, ayo, ada nggak yang lain-lainnya? Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Selalu ada persoalan tapi harus tetap dihadapi. Wah, ini Pak Romi, apa kabar Pak Romi? Masih terus diperbaiki, baik-baik saja tapi tetap punya persoalan. Lanjut, oke, apalagi? Oke, hidup baik-baik saja walaupun dengan persoalan yang luar biasa tapi tetap mesti memperbaiki diri. Keren, Bu Mega gitu ya. Apalagi persoalan hidup kita, gitu kan. Alhamdulillah masih harus banyak yang diperbaiki tetapi tenang menghadapi persoalan. Keren, banyak soal ujian yang mesti dijawab, jalan tapi tetap semangat. Oke. Masih banyak susul menyusul. Selalu ada persoalan. Oh, keren ya Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah ya. Alhamdulillah, walaupun ternyata di teman-teman kita ini, walaupun persoalannya banyak, susul menyusul gitu kan, tetapi ternyata sudah bisa menghadapi semua itu dengan sabar, dengan syukur, tetap semangat gitu kan. Boleh saya katakan berarti alhamdulillah kalau semua kondisi masih baik-baik saja, kan begitu. Sederhana itu. Persoalan itu siapa sih yang tidak punya persoalan di dalam kehidupan kita? Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan kita? Tetapi sebetulnya persoalan itu akan jadi persoalan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Persoalan sebesar apapun kalau kita menyikapinya dengan sederhana, maka jadi sederhana. Persoalan sekecil apapun kalau kita menyikapinya dengan tidak sederhana, maka itu bisa menjadi persoalan besar. Balik ke kita sebetulnya ya, balik ke kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kembali melihat kepada Allah, tanda petik ya. Sebetulnya Allah itu sangat mencintai kita. Sebetulnya Allah itu sangat sayang dengan kita, gitu kan? Dengan cara apa kita bisa melihat bahwa Allah itu sayang dengan kita? Dengan berbagai anugerah, dengan berbagai kenikmatan, dengan berbagai kebahagiaan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita terima, yang kita miliki saat ini. Mari kita lihat, secara fisik barangkali kita masih sempurna, walaupun uangnya itu cukup ya, hanya cukup saja gitu. Cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah yang mewah, cukup buat belanja jalan-jalan ke Eropa misalnya seperti itu. Gitu kan? Walaupun mungkin dari sisi materi kita tidak terlalu berlimpah, tetapi dari sisi fisik, dari sisi anggota badan kita masih lengkap. Itu salah satu bukti yang paling sederhana bahwa Allah itu sangat mencintai kita, bahwa Allah itu sangat menyayangi kita ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Cinta Allah itu bisa berubah menjadi musibah. Kapan cinta Allah bisa berubah menjadi musibah? Kalau kita tidak mampu merawatnya, kalau kita tidak mampu mengelolanya, kalau kita tidak mampu untuk menjaga dan memanfaatkannya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ya. Allah itu memberikan cintanya kepada kita dalam berbagai bentuk. Allah itu sangat cinta kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya. Tetapi ada satu hal, cintanya itu bisa berubah menjadi satu musibah kalau apa? Kalau kita tidak mampu merawatnya. Kalau kita tidak mampu menjaganya, kalau kita tidak mampu memanagenya itu dengan baik. Percaya atau tidak, apa mungkin Pak cintanya itu bisa berubah menjadi satu musibah kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik? Ayo kita lihat satu persatu Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Yang pertama, ya, cinta yang pertama dari Allah itu adalah kita diberikan usia. Umur itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Tetapi cinta Allah ini bisa akan menjadi musibah, berubah jadi musibah kalau kita tidak mampu memanagenya dengan baik.
Sederhana sekali. Allah sebagai bukti cintanya memberikan umur, memberikan usia kepada kita. Lalu coba kita lihat, coba kita tengok bagaimana cara kita memanfaatkan usia yang kita miliki pada saat ini. Sederhana. Yuk kita hitung pakai hitung-hitungan paling sederhana saja, ya, paling sederhana saja. Seberapa besar sih usia produktif ibadah kita? Katakanlah begini. Katakanlah usia kita itu sekarang 40 tahun. 40 tahun, pasti ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu juga. Tapi biar gampang hitungnya, karena orang mengatakan bahwa usia 40 itu adalah usia produktif. Usia 40 itu adalah usia yang mulai orang itu kelihatan sukses atau tidak. Katakanlah seperti itu. Ya. Nah, pada usia 40 tahun, katakanlah sekarang kita berusia 40 tahun. Lalu, sejak kapan kita terhitung sebagai orang yang balik? Balik itu dewasa, atau bahasa umumnya itu adalah kita mulai dihitung, melakukan amal baik, kita akan diberikan pahala, melakukan perbuatan dosa, kita akan diganjar dengan, melakukan perbuatan baik diganjar dengan dosa, gitu ya. Melakukan dosa diganjar dengan siksa. Katakanlah, gampangan ngitungnya, usia balik kita itu mulai usia 10 tahun. Jadi kalau umur kita sekarang 40 tahun, sebetulnya hidup kita itu baru 30 tahun, ya, yang dihitung. Nah, dari sisa 30 tahun tadi, mari kita hitung usia produktif ibadah kita. Kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari. Kita tidur, katakanlah 8 jam per hari. 8 jam per hari. Kalau kita tidur 8 jam per hari, maka sebetulnya kalau dihitung lebih detail lagi, dalam usia 40 tahun itu kita sudah menghabiskan masa selama 10 tahun untuk tidur. Ya. Kita hitung tidur kita 8 jam per hari, maka kalau dihitung sampai usia 40 tahun, sebetulnya kita itu sudah tidur selama 10 tahun. Jadi usia efektif kita itu hanya tinggal tersisa 20 tahun. Gitu ya. Usia kita 40 tahun, dihitung balik kita 10 tahun, maka sisa usia efektif kita kan tinggal 30 tahun. Dari 30 tahun itu, ya, tidur kita itu 8 jam per hari misalnya. 8 jam per hari itu kalau kita hitung itu selama 40 tahun, berarti kita menghabiskan waktu selama 10 tahun hanya untuk tidur. Berarti sisa usia kita itu tinggal 20 tahun. Lalu kita hitung lagi, makan, mandi, kemudian melakukan aktivitas lain misalnya gitu. Kira-kira ya 4 jam per hari lah, ya. 4 jam per hari gitu kan. Kalau 4 jam per hari itu berarti kita menghabiskan 5 tahun hanya untuk melakukan makan, mandi, dan sebagainya. Sisa usia kita tinggal 15 tahun. Ya. Dari sisa 15 tahun itu, kemudian kita juga ada main HP, nonton TV, baca buku, gitu ya. Kira-kira 4 jam per hari lah. Maka itu juga dihabiskan selama 5 tahun. Sisa usia kita itu tinggal 10 tahun. Kumpul keluarga itu 2 jam per hari, katakanlah begitu ya. Itu kemakan jadi 2,5 tahun, tinggal 7,5 tahun sisa usia kita. Lalu kita bekerja, mesti pulang pergi, misalnya sehari itu 2 jam. 2 jam per hari, kita selama 40 tahun itu menghabiskan 2,5 tahun untuk melakukan perjalanan. Pulang pergi ke kantor, kemana, dan sebagainya. Sisa usia kita itu efektif untuk ibadahnya sebetulnya hanya 5 tahun. Ibadah di sini dalam arti ibadah ritual ya. Karena tadi kumpul keluarga juga ibadah, bekerja juga ibadah, kemudian makan, mandi juga bagian dari ibadah. Yang saya maksud di sini ibadah yang lebih arahnya ritual. Jadi di dalam usia 40 tahun, sisa usia produktif untuk ibadah ritual itu cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun. Nah, kalau kita bicara 5 tahun, sisa usia kita untuk ibadah dari usia 40 tahun, gitu kan? Mari kita lihat berapa banyak sholat wajibnya bolong setiap kali. Kita punya sholat wajib 5 kali dalam 1 hari. Dari 5 kali ini berapa yang bolong? Padahal usia efektif ibadah kita itu hanya 5 tahun dari usia 40 tahun. Dikurangi yang macam-macam tadi. Dari 5 tahun yang tersisa itu, mari kita lihat kualitas ibadah kita.
dari sholat 5 waktu yang bolong-bolongnya berapa kali setiap hari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan-jangan cuma 2 yang kita lakukan. Jangan-jangan cuma 3 yang kita lakukan. Jangan-jangan bablas juga, lewat juga, tidak satu pun yang kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Oke lah, sekarang saya bisa lakukan sholat 5 waktu sehari semalam itu 5 kali full, penuh. Mari kita lihat lagi. Sholat wajib yang kita lakukan itu berapa kali yang di akhir waktu mepet-mepet. Misalnya subuh itu jam 6, duhur itu sudah mendekati 2:30, asar itu sudah mendekati maghrib misalnya. Maghrib itu sudah mendekati isya, isya juga bablas hampir subuh. Berapa kali yang kita lakukan seperti itu? Oke lah, sholat wajibnya kita bisa di awal waktu. Bagi pria, berapa kali sholat wajibnya yang tidak berjamaah? Tidak berjamaahnya di masjid. Berapa kali? Ayo kita hitung, ayo kita lakukan refleksi terhadap diri kita. Lalu, setelah wajibnya bagus, sunatnya berapa kali per hari? Rawatibnya pernah berapa kali kita lakukan? Tahajudnya, duhanya, taubatnya, hajatnya, dan sebagainya. Jangan-jangan selama usia kita 40 tahun itu kita tidak pernah sekalipun melakukan sholat sunat. Jangan-jangan selama ini tidak pernah kita melakukan sholat-sholat yang disunatkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu berapa jumlah sedekah setiap minggunya? Berapa kali kita membaca Al-Quran setiap harinya? Berapa kali kita membantu orang lain setiap saat? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini kita baru menghitung kualitas dan kuantitas ibadah. Allah memberikan usia kepada kita. Allah memberikan waktu yang sama kepada kita, 24 jam per hari, semua sama. Setiap kita pasti mendapatkan jatah yang sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan usia kita untuk hal-hal yang baik, kita terlena dengan kehidupan dunia. Bukankah sebetulnya cinta Allah kepada kita dengan memberikan usia itu menjadi musibah? Bukankah sebetulnya kecintaan Allah kepada kita gara-gara kita tidak memanage usia kita, tidak memanage umur kita, maka usia ini akan menjadi musibah bagi kita, bukan menjadi berkah. Kenapa? Karena balik lagi tadi, usia 40 tahun, baliknya 10, tinggal 30, terus dihitung. Sebetulnya ibadah kita ketika kita berusia 40 tahun, itu efektifnya hanya 5 tahun saja. Dari 5 tahun itu bagaimana sholat kita? Ini kita baru bicara yang wajib-wajibnya, yang sunatnya, dan sebagainya. Lalu Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, selain kita menghitung kualitas dan kuantitas ibadah, lalu kita bicara kualitas dan kuantitas dosa kita juga. Ya. Sudahlah sholatnya tidak baik misalnya, wajibnya itu tidak kita jalankan, wajibnya itu dijalankan tapi tidak tepat waktu, dijalankan tepat waktu tidak berjamaah bagi pria misalnya gitu kan, berjamaah tapi tidak di masjid misalnya, kan masih banyak terus turunannya untuk menyempurnakan ibadah ritual kita. Gitu. Ya sudah wajibnya ala kadarnya, sunatnya juga tidak kita lakukan, sedekahnya juga tidak, gitu. Bantu orang lain juga kadang-kadang. Lalu sekarang kita banyak melakukan dosa. Berapa kali kita bergibah, berapa kali kita ngomongin orang setiap hari, setiap minggu, gitu. Berapa kali kita lihat nonton gambar-gambar, film-film, video-video porno. Setiap hari, setiap minggu, berapa kali kita hanya berkutat dengan gadget kita, ya, berkutat dengan HP kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sekedar browsing, sekedar cari barang-barang di all shop dan sebagainya, misalnya seperti itu. Berapa kali kita marahin pasangan kita, berapa kali kita marahin anak-anak dan istri kita atau suami kita misalnya, marah dalam arti yang tidak ada alasan yang syar'i, katakan begitu ya. Berapa kali kita berantem dengan tetangga? Berapa kali kita berantem dengan anak buah kita, dengan atasan kita? Berapa kali macam-macam?
Seperti itu dari sisi dosa. Dari sisi kualitasnya, berapa kali kita melakukan dosa besar, berapa kali kita melakukan dosa-dosa yang kecil, Masya Allah, luar biasa. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Allah itu sangat cinta kepada kita, cinta kepada makhluknya. Saking cintanya Allah kepada kita, maka Allah memberikan usia kita itu sama. Memberikan waktu kepada kita itu sama. 24 jam per hari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun, semua sama. Kebagiannya sama, 12 bulan dalam 1 tahun. Nggak ada yang berbeda. Tetapi kecintaan Allah ini bisa berubah menjadi musibah kalau apa? Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Ini real, ini konkret, ini nyata. Hayo refleksi. Hayo refleksi. Hayo kita melihat kepada kehidupan kita, kepada diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa sih persoalan hidup saya tidak pernah selesai? Ya Allah, kenapa persoalan hidup saya tidak pernah berhenti? Ya Allah, kenapa persoalan hidup saya itu datang silih berganti, susul menyusul, ya? Patah satu tumbuh, mati satu tumbuh 1000, misalnya seperti itu kan? Patah tumbuh hilang berganti, itu bukan rezekinya, tapi persoalan hidupnya yang membuat hidup kita tidak nyaman. Jangan-jangan salah satunya adalah karena kita tidak bisa memanfaatkan kecintaan Allah kepada kita yang diberikan dalam bentuk usia. Refleksi, ayo ngaca, ayo melihat kepada diri kita sendiri. Itulah yang terjadi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu yang kedua, kecintaan Allah kepada kita itu Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Nah, pada pembahasan kali ini saya hanya akan membatasi ya rezeki itu dalam bentuk makanan dan minumannya, bukan rezeki-rezeki yang lain yang apa namanya yang punya definisi begitu besar, begitu luas. Saya coba batasi dalam sisi makanan dan minuman, karena inilah yang kita konsumsi setiap hari. Kenapa saya membahas ini? Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan makanan dan minuman kita, kalau kita tidak bisa mengatur makanan dan minuman kita sesuai dengan ketentuan Allah, maka rezeki dalam bentuk makanan itu bukan menjadi berkah, bahkan bisa menjadi musibah bagi diri kita. Allah cinta dengan kita. Allah memberikan kecintaan kepada kita dengan cara memberikan makanan dan minuman kepada kita. Kalau kecintaan Allah ini kita tidak atur dengan baik, ini bisa menjadi musibah, bukan masalah, bukan malah menjadi berkah. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Makanan itu ada yang dikategorikan haram dan dikategorikan halal. Ini sudah jelas, gampang banget. Tetapi ketika kita membicarakan makanan yang tidak halal atau makanan yang haram, itu juga dikategorikan. Ada haram karena sifatnya, zatnya. Kita bisa bicara langsung daging babi bagi muslim itu pasti haram. Daging anjing bagi muslim itu pasti haram. Minuman keras itu bagi kita itu pasti haram. Itu jelas sifatnya, zatnya. Barangnya memang mutlak barang yang haram. Narkoba itu barang yang haram. Tetapi ada haram yang kedua, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan barang itu, makanan itu. Nasi itu halal, tetapi kalau nasi itu kita dapatkan dengan cara mencuri, maka itu berubah menjadi haram. Bukan haram karena sifatnya, tetapi haram karena cara mendapatkannya. Ya, sate kambing itu halal, tetapi kalau kita membeli sate kambing itu dengan atau menyembelih kambing itu dengan cara yang tidak halal, ya tidak menyebutkan nama Allah, maka bisa menjadi barang yang haram. Itu salah satu contoh yang sederhana. Mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tidak halal, maka yang kita peroleh itu juga adalah menjadi barang yang haram. Ya. Nah, makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Lalu saripatinya itu akan berada di seluruh bagian tubuh kita. Ya, ingat ya, kita makan nasi dengan telur, dengan daging kambing misalnya, atau dengan sayur kita makan,
masuk ke dalam lambung kita, lalu dari lambung itu kemudian dicerna, diolah ya, kemudian saripatinya itu akan diangkut oleh darah kita menyebar kepada seluruh bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Pernah nggak kita membayangkan seandainya makanan atau minuman yang kita konsumsi itu adalah haram hukumnya? Baik tadi karena zatnya yang haram, daging babi, minuman keras, atau narkoba misalnya. Atau cara mendapatkannya yang haram, maka apa yang terjadi setelah dikonsumsi masuk ke dalam perut kita, diolah oleh perut kita, disebarkan ke seluruh tubuh kita, maka bisa dikatakan bahwa di seluruh tubuh kita itu ada barang-barang haram. Di seluruh tubuh kita itu ada zat-zat yang hukumnya haram. Kebayang tidak kalau di seluruh tubuh kita itu ada barang yang haram? Barang yang haram itu akan mengendap sepanjang hidup kita sampai kita wafat. Barang yang haram itu akan kita bawa kemana-mana, dimanapun kita berada. Hanya gara-gara makanan yang haram, seluruh tubuh kita diisi oleh barang yang haram, kita akan bawa sampai kita mati. Apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata di dalam tubuh kita itu masih ada barang-barang yang haram? Allah cinta dengan kita. Allah berikan rezeki, makanan, minuman sebagai bentuk cintanya kepada kita. Tetapi cinta itu akan berubah menjadi musibah kalau kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu apa akibat dari kalau kita mengkonsumsi barang haram? Satu, doa kita tidak dikabulkan. Doa kita tidak dikabulkan. Pernah ada satu cerita, ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh zaman Rasulullah pada saat itu ya. Lalu kemudian tangannya menenggadah untuk berdoa kepada Allah. Lalu Rasul mengatakan ya, wahai Robku, padahal makanannya itu haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doa tersebut? Ini hadis dari Muslim, ya, HR Muslim. Jadi ketika ada seorang berdoa kepada Allah, kemudian di dalam dirinya masih ada barang-barang yang haram, maka itu tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, jangan-jangan persoalan hidup kita selama ini tidak pernah selesai. Jangan-jangan doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah itu karena ada barang haram yang masih mengendap di dalam diri kita. Jangan-jangan kita makan makanan yang haram. Jangan-jangan kita pakai baju yang diperoleh dengan cara yang haram. Ini bagaimana kita bisa dikabulkan doanya? Allah itu maha suci. Allah itu punya kesucian. Kesucian Allah itu hanya bisa kita tembus, hanya bisa kita dapatkan kalau diri kita juga suci. Bagaimana mungkin kalau kita masih tidak suci dalam diri kita, ingin berhubungan dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah? Bukankah ketika sholat pun kita diwajibkan bersuci, diwajibkan berwudu, tujuannya apa? Supaya kondisi kita sama-sama suci dengan kesuciannya Allah. Bagaimana kita bisa berdoa dengan baik, berdoanya dikabulkan kalau kita sendiri di dalam tubuhnya masih ada barang-barang yang haram. Gara-gara makanan, gara-gara pakaian misalnya yang masih haram. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak hadir rahimakumullah. Makanan yang haram itu akan merusak hati dan akal kita. Merusak hati, merusak pikiran kita, merusak akal kita. Coba lihat teman-teman, mohon maaf kadang-kadang orang yang gemar mabukan, minum-minuman keras, orang yang gemar dengan makan makanan yang haram gitu. Bagaimana cara berpikir mereka? Bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana cara mereka memiliki empati, simpati dan sebagainya? Kadang-kadang kita tidak habis pikir apa yang ada di dalam benak mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada barang haram di dalam tubuhnya. Mengalir di setiap aliran darahnya itu barang-barang yang haram. Makanan atau minuman yang haram.
Ini resiko, ini adalah salah satu akibat kalau kita tidak bisa menjaga kesucian cintanya. Menjaga rezeki Allah, menjaga makanan yang diberikan Allah kepada kita. Lalu, kalau di dalam tubuh kita itu masih ada barang yang haram, kita ambil satu hadis riwayat At-Tabrani. Ya Rasulullah, nah ini Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sederhana saja. Sekepal saja, ada yang meriwayatkan hadis itu seperti itu. Sekepal saja barang haram masuk ke dalam perut kita, maka 40 hari ya doa dan amalnya tidak diterima. Kebayang tidak Bapak dan Ibu, sekepal barang haram masuk ke dalam tubuh kita, 40 hari doa dan kebaikan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkepal-kepal, kalau berbakul-bakul, kalau begitu banyak barang yang haram masuk ke dalam diri kita, maka apa yang terjadi? 40 kali apa? 40 kali 4 kali 4 kali 5 kali 6 dan seterusnya. Jadi seandainya hidup kita tidak pernah bahagia, hidup kita tidak pernah nyaman, hidup kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali, ayo cek lagi. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Jangan-jangan doa kita tidak dikabulkan. Kenapa demikian? Karena memang masih ada barang haram di dalam perut kita, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Salah siapa? Ya salah kita. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kesucian cintanya. Apa kesucian cinta Allah? Allah cinta dengan kita. Allah sayang dengan kita dengan cara memberikan makanan dan minuman. Kalau kita makan, minum barang-barang yang haram, bukannya menjadi berkah, tetapi justru makanan dan minuman itu akan menjadi musibah. Bentuknya apa musibah? Hati tidak nyaman, hati tidak tenang, hati tidak tentram, tidak pernah bahagia, persoalan datang terus-menerus, selesai 1 datang 2, selesai 2 datang 4, selesai 4 datang 6, seterusnya seperti itu. Kapan nyamannya? Kapan bahagianya? Kapan nikmatnya? Doa setiap saat, setiap tahajud, setiap sholat wajib 5 waktu, berdoa terus, berbuat baik, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Sholat wajibnya di awal waktu, wajibnya berjamaah, sedekahnya kencang terus. Tapi kenapa ya Allah persoalanku nggak selesai-selesai? Jangan-jangan doa kita memang tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan semua amal ibadah gitu itu memang tidak bernilai di depan Allah. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena 40 hari doa kita, amalan baik kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa tadi saya mengatakan di awal ya, ada satu cara yang paling baik. Kalau kita punya persoalan, lakukan 40 hari apa tuh? Sholat wajib di awal waktu, sholat sunnahnya, rawatib, tahajud, duha, taubat, dan sebagainya, sedekahnya 40 hari. Kenapa? Sebetulnya ada sedikit kaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Coba lakukan 40 hari. Kenapa? Karena kita mencoba untuk, bukan melawannya, tetapi mencoba untuk, berhitungnya seperti itulah. Jangan-jangan 40 hari kemarin kan masih punya banyak dosa gitu ya. Coba lakukan 40 hari, bersihkan diri kita 40 hari. Tetapi dengan catatan sekali lagi bahwa makanan yang kita konsumsi itu juga makanan yang halal. Ayo balik lagi. Seandainya persoalan hidup kita tidak pernah selesai, coba selesaikan dalam 40 hari. Jangan-jangan gara-gara hadis ini salah satunya. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah.
Makanan yang haram itu pasti akan membawa ke neraka, jelas. Ya, jelas. Wong di dalam tubuh kita itu mengalir barang yang haram, tidak mungkin ya. Orang yang tidak suci itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang tidak suci itu bisa masuk ke dalam surganya Allah, tidak mungkin, kecuali kalau kita bertobat, kecuali kalau kita menghentikan semua itu. Kecuali kalau kita memperbaiki dan meninggalkan semua apa yang menjadi dosa bagi kehidupan kita. Hayo, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan bertobat, masih ada kesempatan merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Hayo, kalau kita punya waktu, hayo kalau kita punya kesempatan, segera lakukan perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Lalu makanan dan minuman yang haram itu juga akan mengurangi iman kita, jelas. Ya, kita akan ditarik kemana? Ditarik ke arah perbuatan dosa, ditarik ke arah perbuatan maksiat. Kenapa? Di dalam pikiran kita ada barang yang haram. Di dalam panca indera kita ada barang yang haram. Di dalam tangan kita ada barang yang haram. Di dalam kaki kita ada barang yang haram. Bagaimana mungkin kita bisa melangkah ke arah kebaikan? Bagaimana mungkin pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang baik? Bagaimana mungkin mata kita bisa melihat kebaikan? Seandainya di dalam bagian-bagian tubuh kita itu masih ada hal-hal yang haram. Otomatis iman kita akan berkurang. Otomatis iman kita tidak akan sekuat yang seharusnya. Ya. Yang lebih penting lagi, dan ini banyak tidak kita sadari, merusak keturunan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ingat, makanan haram masuk ke dalam diri kita, ke dalam lambung kita, lalu diolah, diproses di dalam tubuh kita, dan masuk ke seluruh aliran darah kita. Makanan yang haram itu ya akan berada di seluruh bagian dari tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, sebagian akan menjadi sperma bagi seorang laki-laki. Sebagian juga akan menjadi sel telur bagi seorang wanita. Lalu ketika di spermanya, di sel telurnya itu ada barang yang haram, bertemu keduanya menjadi anak kita. Jangan-jangan di dalam diri anak kita juga ada barang-barang yang haram, merusak keturunan. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, tolong lindungi kami dari hal-hal yang seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Yuk kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Bagaimana banyak orang berkelimpahan secara materi, tampaknya bahagia, tampaknya rukun, toto, tentrem, kerto, raharjo. Orang Jawa bilang seperti itu. Tetapi kenapa anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Tetapi kenapa anak-anaknya tidak punya pendidikan yang baik? Tetapi anak-anaknya kenapa malah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik? Padahal dari sisi materi, dari sisi pendidikan, dari sisi apapun yang terlihat secara fisik, secara lahiriah, orang tua itu betul-betul sempurna. Tetapi kenapa anak-anaknya kok seperti itu? Barangkali kita bisa melihat contoh yang demikian. Yuk, tarik ke belakang. Dari mana dia mendapatkan hartanya? Tarik lagi ke belakang, bagaimana cara dia mendapatkan rezekinya. Tarik lagi, kita lihat lagi bagaimana cara hidup dia, bagaimana cara bekerja dia, bagaimana cara dia mengkonsumsi makanan, bagaimana cara dia mengkonsumsi minuman, bagaimana cara dia punya kendaraan, bagaimana cara dia punya mobil, bagaimana cara dia punya rumah, dan seterusnya. Didapatkan dengan cara yang halal atau tidak halal. Itu salah satu contohnya, merusak keturunan kita. Kenapa bisa rusak keturunan kita? Karena apa? Sperma, sel telur yang ada di dalam diri kita itu dari mana berasalnya? Dari makanan juga, dari makanan, dari minuman. Kalau makanan dan minumnya itu mengandung unsur yang haram, bagaimana mungkin bisa mendapatkan keturunan yang baik? Lalu kemudian misalnya lahir jadi seorang bayi, diberikan baju, diberikan pakaian, dia pun diberikan makanan dengan cara yang haram lagi. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Mau sampai kapan kita memutus rantai keharaman itu? Ya, memutus rantai keharaman itu. Ini sesuatu yang Allahu Akbar, tanpa kita sadari. Sehari-hari, ini kejadian sehari-hari kita nggak pernah sadar bahwa cinta Allah itu bisa berubah menjadi musibah. Kenapa? Gara-gara kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Allah seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, Allah itu cinta kepada kita. Lalu Allah itu memperjalankan kita menuju kepada akhirat. Bapak, Ibu, teman-teman,
Hadirin rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Sesungguhnya perjalanan hidup kita, hakikat perjalanan hidup kita itu adalah menuju akhirat. Ada yang berani bantah? Ada yang berani bantah? Bahwa sebetulnya target kehidupan kita, tujuan akhir kehidupan kita itu adalah akhirat. Akhirat, gitu ya. Target kita seharusnya adalah bagaimana kehidupan kelak kita di akhirat itu mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Ya, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingat sekali lagi, hidup kita diperjalankan di atas dunia ini pada hakikatnya tujuannya adalah menuju akhirat. Dan itu yang tidak diingat, itu yang banyak dilupakan oleh setiap kita, kebanyakan kita. Terlalu kita asik dengan kehidupan dunia. Mana Allah mengatakan bahwa kita tujuan akhir adalah akhirat? Al-Qasas 77. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah itu sudah nyuruh kepada kita. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ayat ini menyatakan sebetulnya tujuan akhir kita, prioritas kehidupan kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Carilah negeri akhirat, tetapi tolong kamu mesti ingat juga ada bagianmu di dunia. Ada bagian kenikmatan duniawi yang mesti kamu dapatkan juga, mesti kamu nikmati juga. Itu jangan dilupakan. Memang betul tujuannya adalah akhirat, tetapi tolong bagian duniamu jangan dilupakan. Nah, yang terjadi saat ini, sekarang kita kebalik. Padahal Al-Quran mengatakan akhirat nomor 1, dunia itu adalah proses untuk menuju ke sana. Nah sekarang kita sering terbalik-balik. Terbalik-baliknya apa? Dunianya yang kita kejar, akhiratnya yang kita lupakan. Dunianya yang menjadi target tujuan kita, sementara akhiratnya itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang dilupakan. Dilupakan secara sengaja, dilupakan karena kita tidak tahu. Jadi Allah itu memberikan dunia ini sebagai apa? Sebagai permainan pada saat masa tunggu menuju kehidupan akhirat. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Dunia itu sekedar permainan sebetulnya. Karena tujuan hidup kita yang paling pokok, paling utama, targetnya, tujuan akhirnya itu adalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu cuma sekedar permainan. Dunia itu cuma sekedar apa ya? Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat kita sedang menunggu menuju perjalanan. Contoh misalnya kita sedang nunggu di pesawat atau nunggu bis atau nunggu jemputan. Kan kita dikasih, kita punya permainan, kita misalnya buka HP, kita main game, kita baca buku. Lebih kurang seperti itu. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa dunia itu hanya sekedar mainan? Allah, Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Main-main dan senda gurau belaka. Cuman permainan. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Allah nanya loh, Allah menegaskan. Dunia ini sekedar main-main, sekedar senda gurau. Sekedar diberikan kepada kita untuk apa? Dalam masa tunggu perjalanan hidup kita menuju akhirat. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam keseharian kita, kita kebalik. Akhiratnya yang kita lupakan. Kita sibuk dengan permainan dunia. Kita sibuk dengan senda gurau kehidupan dunia. Pada saat selesai permainannya, pada saat selesai senda guraunya, lalu kita disampaikan oleh Allah kepada kehidupan akhirat, barulah nanti kita terkejut. Barulah nanti kita kaget. Barulah nanti kita merasa, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia. Tolong kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berbuat baik.
sudah terlambat semua kalau seperti itu. Ya, ini kan sama seperti anak-anak kita sedang bermain, lupa makan, lupa belajar, ya sedang lupa lupa sholat dan sebagainya gara-gara apa? Asik bermain dengan gadgetnya, asik dengan permainannya, asik bermain dengan berbagai macam permainan. Itulah kita, itulah manusia yang ada di dalam kehidupan dunia ini yang seperti itu banyak banget. Asik ngejar dunia, asik ngejar pangkat jabatan, asik ngejar tahta wanita, asik ngejar bagaimana omset perusahaan bisa makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Padahal sebetulnya itu adalah sekedar permainan dan senda gurau belaka. Tujuan akhir kita, target kita itu sebetulnya adalah kehidupan akhirat. Sering kali kita kecanduan dengan permainan, tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat, bergelimang dengan dosa, lupa dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa sebetulnya target kehidupan kita bukan dunia. Target kehidupan kita itu adalah akhirat. Memang kehidupan dunia itu Masya Allah luar biasa. Menyenangkan, godaannya itu kencang banget. Godaannya itu menggiurkan, menggairahkan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah, ya, menggairahkan, menggiurkan. Dan itu yang kadang-kadang seringkali membuat kita menjadi lupa diri, ya. Nah, sebelum berakhir, satu kata yang ingin saya sampaikan, ingat ya, Allah itu sangat cinta dengan kita. Allah berikan apa? Usia. Allah berikan rezeki. Allah berikan kesenangan hidup. Tetapi tentu semua itu adalah akan menjadi berkah kalau kita bisa memanfaatkan, memanagenya dengan sangat baik. 3 hal itu akan menjadi musibah kalau ternyata kita terjebak di dalam satu kondisi di mana kita tidak menyadari bahwa semua itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Bapak Ibu, hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, semoga kita bisa tetap merawat cinta Allah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin, sepositif mungkin. Demikian, Anggi, terima kasih untuk sementara kita sampai di sini kajian di pagi hari ini ya. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya pemaparan Pak Farid, bagaimana kita merawat kesucian cintanya Allah ya, dan bahwa begitu banyak hal yang sudah Allah berikan kepada kita yang patut kita syukur. Ini saya jadi flashback Pak Farid, waktu itu saya pernah mengajukan mungkin sekitar sudah 50-an lebih sesi ya, mengajukan Pak Farid break dulu yuk gitu. Karena mungkin ada rasa jenuh, ada karena saya lagi sibuk juga gitu ya, lagi banyak jobnya gitu ya. Pak Farid cuma bilang, yakin mau berhenti. Ini tabungan amal loh. Ya. Jadi, dan ingat lagi, ternyata ya Allah berapa banyak usia yang dulu saya menyanyiakan, banyak yang nggak ke Allahnya, bisa kurang ke Allahnya. Berapa banyak rezeki yang saya mungkin dapatkannya bukan di jalan Allah misalnya ya, masih banyak yang haramnya. Dan kesenangan hidup yang mungkin belum saya syukuri. Jadi ini kita dikumpulkan di sini, saya pun di sini adalah untuk menabungnya kita, Bapak Ibu, kita tuh menabung tabungan amal kita, persiapan di akhirat yang selama ini sekian puluh tahun tuh saya belum nabung dengan dipersiapkan dengan matang untuk perjalanan akhirat nanti. Jadi kita doakan bersama Bapak Ibu ya, kita bisa diistiqomahkan selalu untuk melihat berbuat kebaikan, mudah-mudahan diistiqomahkan, karena istiqomah itu membuat sesuatu yang baru itu mudah, istiqomahnya, konsistennya itu yang nggak mudah ya Pak Farid ya. Dan alhamdulillah bertemu dengan Pak Farid ini selalu ya pada saat saya ada apa gitu ya, akan ya itu tadi disentil-sentil dengan diingatkan kembali, dibantuin, dijagain gitu ya, supaya kita diingatkan untuk senantiasa yuk kita persiapkan tabungan amal kita. Jangan melihat sesuatu rezeki langsung dalam berupa materi sedemikian misalnya di dunia saja, padahal kalau dijadikan amal itu menjadi berlipat ganda dan tabungan kita di akhirat. Ini yang kadang-kadang Pak Farid jangan ngejar recehan deh di dunia gitu ya. Recehan itu kalau tadi kita jadikan amal, Masya Allah ya, mudah-mudahan hidup kita semua selalu diberkahi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu, luar biasa Pak Farid, terima kasih banyak nih jazakallahu khair, materinya yang selalu berbobot, selalu ngingetin kita hal yang sederhana, tapi benar ya Bapak Ibu, sering kali kita nggak ingat. Kenapa? Karena kita lebih fokus dengan mengejar dunia. Dan ya sebelum kita akhiri, di sini mohon izin saya seperti biasa share terkait dengan laporan sahabat berkat cinta ya. Ini nyaris minggu ini kemarin sempat mau kami liburkan dulu ya karena saldo bulan lalu saldo pekan lalu 0 ya, dan alhamdulillah Kamis nih Brudul masuk, Masya Allah, dan kita bisa jalankan untuk 3 dapur ya karena satunya terlanjur udah ada urusan yang lain di hari Jumat karena saya nggak tepat waktu, nggak hari Rabu gitu ya, biasanya Rabu harus konfirmasinya. Dan kita bisa seperti biasa melakukan berbagi nasi di hari Jumat di Lampung ya, 20 box di Jombang maupun di Nganjuk. Dan masih ada saldo, alhamdulillah masih ada 960.000 yang insya Allah kita akan salurkan di pekan berikutnya. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah mensupport acara program ini ya, dan membantu sahabat-sahabat kita yang sedang juga nih membangun bisnisnya di catering, membantu ekonomi mereka. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan untuk Bapak Ibu para donatur dan juga tentunya dapur sahabat cinta yang turut membantu juga ya memasakkan di sini, maupun doa-doa Bapak Ibu semua yang mensupport acara ini. Terima kasih kami ucapkan, dan mohon doa juga Pak Farid, Bapak Ibu, insya Allah hari Minggu sore saya akan soft opening kafe baru bersama dengan sahabat saya di Korwil Banten juga, Pak Woko dan Mbak Eva PT 3S. Di sini kami membuka kafe ya, Karafe Story di kawasan Tanah Abang. Ya, mudah-mudahan kita bisa kopdar, meet and greet atau lakukan kajian sharing offline ya. Bismillah, nanti kita akan aturkan. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan. Lokasinya dong Mbak Anggi. Lokasinya ya, siap, nanti di grup saya update lebih lanjut ya. Oke, terima kasih, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga usahanya senantiasa diberkahi Allah, didatangkan ya laris manis semua pelanggannya, proyek-proyek berkah berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Lokasinya di Tanah Abang ya, saya share. Ini ya saya share IG-nya, mau dibantu di like dan di follow ya, canda. Oke, jangan lupa tadi Bapak Ibu ya yang sudah catatan atau ada aha momennya, jangan lupa di screenshot foto barengnya kita di sini di Zoom maupun di Facebook, dan dibikin quote-nya atau share-nya di Facebook atau IG-nya dan tag ke akun Pradita Channel. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik untuk bergantian nanti mendapatkan sesi free coaching ya, live coaching bersama Pak Farid atau bersama saya. Oke, sebelum kita akhiri, supaya kita makin berkah, seperti biasa Pak Farid akan menutupnya kembali dengan doa ya kepada Pak Farid. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, dan sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman kalau ingin mendapatkan coaching ya, coaching dari kami, live coaching, itu kita akan aturkan, silahkan diberikan summary-nya atau aha momennya, ada fotonya juga, lalu dimuat di medsos Bapak Ibu, IG atau Facebook, dan di tag ke Pradita Channel ya. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Allah, sekaligus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan satu kelancaran yang sangat luar biasa di kesempatan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memujinya.
Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Engkau ya Allah. Tiada sekutu bagimu dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya usia kami ini, kami sekeluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga juga kita tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu. Karena sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku. Lapangkanlah tempat tinggalku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, ya Allah. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami dan sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wabarakatuh. Farid. Pak Ya, kita doakan Farid, mudah-mudahan Pak Farid. kasih. Ya, mudah-mudahan ilmu yang di-sharingkan oleh Pak Farid menjadi amal ya Terima buat kasih, Pak Pak Farid, Farid. kemudian buat Pak Farid dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita akhiri, silahkan di-on-kan kamera videonya dan kita foto bersama sebentar. Alhamdulillah ya. Wah, tadi luar biasa ya. Alhamdulillah 130 lebih. Ya, terima kasih Pak Fatfur Rahman. Baru bergabung ya Pak? Atau saya baru tahu. Terima kasih ya sudah bergabung. Ini banyak yang wajah-wajah baru sepertinya. Terima kasih. Dari Wonosobo, Bu. Dari Wonosobo, ya terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, jadi tadi pertanyaan terkait dengan materi hari ini yaitu merawat kesucian cintanya. Pertanyaannya silahkan dikirimkan ke langsung saja ke Facebook ya atau WA ke 0812 1139 1230 supaya nanti bisa kita jawab di pekan berikutnya ya. Baik, oke. Seperti biasa di sini tangannya kita begini meraih ridho Allah, menjemput ridho Allah ya. Silahkan. Bentar. Ya, oke. 1, 2, 3. Bentar ya, tahan dulu, tahan dulu. 1, 2, 3. Layar kedua sebentar, tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian angka 1 ya. Yaitu kita mengharap pertolongan solusinya ke Allah ya, bukan ke manusia. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Spiritual Journey Magnet Rezeki. Insya Allah kita jumpa kembali di Sabtu pekan depan, Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, selamat menikmati akhir pekan yang bersama keluarga, dan sampai jumpa di Sabtu pekan depan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Farid.
جينا نعيدكم